Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Pak Tony doakan semoga semuanya dilimpahkan kenikmatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga bisa melakukan aktivitas pada pagi hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh ceria, dan bisa memanfaatkan waktu-waktu hari ini dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya, Pak Tony, dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama materi bab 5 tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sebelumnya, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan doa kita nanti pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan sikap doa kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga pembelajaran hari ini senantiasa dilancarkan oleh Allah dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Baik, sebelum kita mulai ke kontrak belajar, silahkan anak-anak persiapkan peralatan menulis dulu. Mulai dari buku tulis, ballpoint ataupun pensil, dan nanti silahkan catat semua materi yang ada pada pembelajaran hari ini. Baik, sudah siap? Kalau sudah siap, hari ini kita akan belajar apa? Dalam kontrak belajar yang sudah Pak Tony siapkan, nanti kita akan bersama-sama belajar yang pertama arti hijrah, kemudian sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah, yang ketiga adalah proses Nabi Muhammad hijrah, dan yang terakhir adalah hikmah dari hijrahnya Nabi menuju kota Madinah. Hari ini kita akan mempelajari 4 poin ini. Silahkan catat semua materi yang ada pada pembelajaran hari ini. Sampun, kalau sudah siap kita masuk ke poin pertama, yaitu arti dari hijrah. Hijrah berasal dari kata hajaro yang artinya berpindah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah artinya itu perpindahan. Secara khusus, hijrah didefinisikan, diartikan sebagai perpindahan Nabi Muhammad bersama pengikutnya dari kota Makkah menuju kota Madinah. Kenapa kok ada tulisan Yasrib? Dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah, kota Madinah itu namanya adalah kota Yasrib. Baru setelah Nabi Muhammad hijrah dan sampai di kota Yasrib itu sendiri berganti nama dengan sebutan kota Madinah. Itulah sebutan pergantian nama kota. Di mana letak kota Madinah? Kota Madinah kalau dibandingkan dengan kalau kita berada di Arab, di Makkah, maka jarak antara Makkah dengan kota Madinah itu kurang lebih 450 kilometer. Jadi sangat jauh sekali. Jadi saat itu Nabi Muhammad hijrah sejauh 450 kilometer. Subhanallah. Lanjut, sebab-sebab berhijrah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Yang pertama, dakwah di kota Makkah itu kurang berkembang. Banyak sekali ujian, cobaan yang diterima Nabi Muhammad saat berhijrah di kota Makkah. Mulai dari ancaman-ancaman, bahkan sampai percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad.
banyak sekali yang tidak mendukung dakwah Nabi Muhammad di kota Makkah. Hal ini banyak sekali alasannya. Salah satunya, Islam itu Tuhan yang wajib disembah adalah Allah. Sedangkan kaum kafir Quraisy dulu mempercayai Tuhan mereka adalah sebuah berhala. Banyak sekali orang yang berprofesi sebagai pembuat berhala. Dengan adanya Islam, maka mereka khawatir akan berhala-berhalanya itu tidak laku. Akhirnya mereka menyerang Nabi Muhammad dengan cara apapun. Dan ini berakibat dakwah Islam di kota Makkah sulit sekali berkembang. Jumlah pengikutnya juga tidak banyak. Sehingga Nabi Muhammad memutuskan hijrah ke kota Madinah. Pertanyaan kedua, kenapa kota Madinah? Kok tidak ke kota Thaif ataupun kota Habasyah? Karena di kota Madinah dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah ada beberapa orang yang bersumpah di hadapan Nabi Muhammad untuk selalu menaati apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Dan dia dengan sukarela untuk masuk Islam. Peristiwa itu namanya Bai'atul Aqobah. Jadi sebab yang kedua adalah peristiwa Bai'atul Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka. Itu alasan yang kedua. Mereka, kota Madinah dan penduduknya sudah berjanji dan sepakat untuk menyambut dengan hangat dengan kedatangan Nabi Muhammad ke kota mereka. Dan yang ketiga, penyebab Nabi Muhammad berhijrah itu adalah yang jelas adalah perintah dari Allah. Kalau sudah perintah dari Allah, Nabi Muhammad pasti langsung mengerjakan apa yang diperintahkan. Tiga sebab inilah yang membuat Nabi Muhammad memutuskan hijrah ke kota Madinah. Lanjut, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Ini ada beberapa poin yang perlu Pak Tony catat. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Jadi malam hari sebelum Nabi Muhammad hijrah, beliau mempunyai sebuah strategi, yaitu Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Nabi, menempati tempat tidur yang biasa ditempati oleh Nabi dan memakai selimut yang biasa yang dipakai Nabi saat tidur. Hal ini bertujuan untuk mengelabui kaum kafir yang sudah mengintai rumahnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad keluar dan orang kafir itu mengira Nabi Muhammad itu masih tidur. Padahal yang tidur di ranjangnya itu bukan Nabi Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan Nabi Muhammad kemana? Nabi Muhammad sudah keluar tanpa bisa diketahui oleh kaum kafir. Loh, kok bisa? Ini mukjizat dari Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah, Allah memerintahkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk membaca surat Yasin ayat 9. Saat dibaca, orang-orang kafir tidak bisa melihat langkah kaki Nabi Muhammad. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi Allah membuat semua pandangan kaum kafir itu dibuatkan sekat atau dinding. Jadi waja'alna min baini aydihim saddan. Jadi mereka nggak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluar rumah. Kemana Nabi Muhammad? Apakah langsung ke kota Madinah? Boten. Nabi Muhammad menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Awal perjalanan ini dimulai dari rumah Abu Bakar pada tanggal 28 Safar tahun ke-14 kenabian. Jadi
yang menemani Nabi Muhammad hijrah itu adalah Abu Bakar. Kemudian Nabi dan Abu Bakar beristirahat di Gua Sur untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah, kaum kafir itu sudah mendengar beritanya. Mereka mengintai, mereka mengejar, bahkan membuat sayembara perlombaan siapapun yang bisa menangkap Nabi Muhammad maupun Abu Bakar As-Siddiq maka akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Bayangkan, banyak sekali hadiahnya. Sehingga kaum kafir Quraisy berlomba-lomba untuk mendapatkan, untuk menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga memaksa Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq itu beristirahat dan bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Bahkan itu hampir ketahuan. Disitulah mukjizat Allah diturunkan. Saat Nabi Muhammad diketahui persembunyiannya oleh kaum kafir Quraisy, Allah memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat sarang di mulut Gua Sur yang membuat orang-orang kafir terkecoh. Mereka mengira kalau ada sarang laba-laba yang besar di mulut gua yang utuh, dipastikan tidak ada orang di dalamnya. Padahal Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq jelas-jelas berada di dalam gua tersebut. Namanya gua apa tadi? Benar. Namanya Gua Thur. Jangan sampai salah ya. Kalau Gua Hira itu adalah tempat di mana Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu. Kalau Gua Thur itu adalah tempat Nabi Muhammad bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy selama 3 hari bersama Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut. Kisah hijrah berikutnya, setelah 3 hari di Gua Thur, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, Nabi Muhammad sampai di sebuah perkampungan yang namanya Quba pada tanggal 8 Rabiul Awal. Beliau disambut hangat oleh penduduknya dan membangun sebuah masjid yang menjadi masjid pertama kali dibangun oleh umat Islam yang diberi nama Masjid Quba. Itu belum sampai di Madinah. Mereka sudah disambut dengan hangat oleh masyarakat atau penduduk perkampungan Quba. Lanjut. Sesampainya di Yasrib, Yasrib itu adalah kota Madinah. Jadi Yasrib sama Madinah itu sama. Awalnya namanya Yasrib, kemudian setelah Nabi Muhammad hijrah berganti nama menjadi kota Madinah. Pada saat sampai di Madinah, beliau disambut hangat oleh penduduknya. Kemudian beliau membangun sebuah masjid sebagai pusat dakwah yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Dan ini setiap tahun pada musim haji selalu dikunjungi oleh jutaan kaum muslimin di penjuru dunia. Ini Masjid Nabawi. Dan makam Nabi Muhammad itu terletak di sampingnya Masjid Nabawi pula. Jadi ini setiap hari full jamaah muslim dari seluruh penjuru dunia. Itulah kisah hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah yang penuh dengan tantangan. Kemudian apa hikmah dari peristiwa ini? Salah satu hikmah besar dari peristiwa hijrahnya Nabi dan kaum muslimin yaitu menjadi pertanda permulaan berkembangnya agama Islam. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin mengalami penindasan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy. Sedangkan di Madinah atau di kota Yasrib,
Nabi Muhammad sangat didukung dakwahnya dan disambut dengan hangat oleh seluruh penduduknya. Kemudian hikmah kedua dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad yaitu pelajaran dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah peristiwa besar yang sangat menuntut keberanian dan kepercayaan kepada Allah. Itu hikmah dari peristiwa hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti komen di kolom komentar. Nanti akan langsung saya jawab di kolom komentar. Kalau nggak ada, alhamdulillah pembelajaran ini setelah usai, marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya Pak Tony mohon maaf. Pak Tony akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.